malam, saudara, selain informasi 3 rumah habis dilalap api di kota Mobagu, Sulawesi Utara, Liputan Malam masih punya sejumlah informasi yang tidak kalah menarik lainnya, di antaranya bakar ban saat demonstrasi. Sejumlah ibu terlibat cekcok dengan pengunjuk rasa di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Orang terluka saat terjadi baku tembak di trotoar pantai Hollywood, Florida, Amerika Serikat. Jelang libur panjang mulai Kamis hingga Minggu, kemacetan sudah terjadi di gerbang tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Kemacetan terjadi pada ruas jalan yang mengarah ke pusat kota maupun kawasan wisata Lembang. Antrean panjang kendaraan terjadi di gerbang tol Pasteur menuju kota Bandung. Kemacetan terjadi akibat meningkatnya jumlah kendaraan. Berdasarkan data Jasa Marga, sejak pukul 12 siang hingga 7 malam, ada lebih dari 14.000 kendaraan yang masuk kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur. Wilayah pusat kota dan kawasan wisata Lembang jadi tujuan utama para pengendara. Kemacetan diprediksi semakin meningkat hingga Minggu seiring libur panjang mulai Kamis ini. Sementara di ruas tol Padalenyi, Bandung Barat, jumlah kendaraan melintas meningkat Rabu malam. Kondisi lalu lintas ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata. Selain kawasan Lembang, pengendara melintasi tol Padalenyi untuk menuju Garut dan Pangandaran. Kendaraan yang melintasi ruas tol Padalenyi diprediksi meningkat mulai Kamis ini seiring berlangsungnya libur panjang. Kita ke informasi lain, saudara. 3 rumah di kota Mobagu, Sulawesi Utara menjadi korban amukan si jago merah. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kembali kami temani Anda di Liputan Malam. Saudara, 9 orang terluka saat terjadi baku tembak di trotoar pantai Hollywood, Florida, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Jendela Dunia berikut ini. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki desa Karpati di wilayah Luhang yang diduduki Rusia. Serangan ini menghantam sebuah peternakan unggas dan kamp konsentrasi, menewaskan 5 orang dan melukai 19 lainnya. Gubernur wilayah Luhang yang ditunjuk Moskow, Leonid Pasechik, menyatakan saat ini semua korban luka telah dirawat di rumah sakit. Militer Rusia mengklaim telah menghancurkan kapal Angkatan Laut Ukraina Yuri Oleferienko dalam serangan hari Senin di Pelabuhan Odessa. Pihak Rusia menyatakan Yuri Oleferienko merupakan kapal Angkatan Laut Ukraina terakhir yang masih beroperasi. Namun hingga saat ini tidak ada komentar dari Ukraina atas klaim Rusia bahwa kapal itu hancur. Kekerasan dan perselisihan teritorial antara kartel perdagangan narkoba di dekat perbatasan Guatemala memicu tindakan oleh tentara dan polisi. Anggota tentara, Garda Nasional, Angkatan Laut, dan polisi bentrok dengan warga yang berusaha mencegah mereka memasuki komunitas Joaquim Miguel Gutierrez di Frontera Comalapa. Penduduk kota memblokir pintu masuk dengan kendaraan dan menggunakan tongkat dan batu. Tetapi militer menggunakan gas air mata dan berhasil menerobos. Dalam beberapa minggu terakhir, kekerasan terjadi antara kartel Sinaloa yang dulu menguasai wilayah perbatasan melawan kartel Jalisco generasi baru yang ingin mengambil alih rute strategis untuk perdagangan narkoba, senjata, dan migran. 9 orang terluka ketika serangkaian tembakan meletus di sepanjang trotoar pantai di Hollywood, Florida saat Memorial Day Senin lalu. Beberapa korban diantaranya anak-anak dibawa ke rumah sakit. Investigasi awal menunjukkan bahwa pertengkaran antara dua kelompok mengakibatkan baku tembak. 2 orang yang terlibat dalam pertengkaran yang menyebabkan penembakan itu telah ditangkap atas tuduhan penembakan senjata api. 5 pistol telah ditemukan polisi. Seorang wanita diselamatkan lebih dari sehari setelah gedung apartemen berlantai 6 sebagian runtuh di Davenport, Iowa. Wanita itu diselamatkan sekitar pukul 8 Senin malam setelah keluarganya menelepon untuk meminta bantuan. Video amatir menunjukkan seseorang melambai dari jendela lantai 4 ke truk tangga pemadam kebakaran di bawahnya. Sebelumnya, tim penyelamat mengawal 12 orang penghuni dari gedung tak lama setelah bagian tengah apartemen runtuh. Sebuah penerbangan pribadi yang membawa 2 astronot Arab Saudi dan penumpang lainnya kembali ke bumi Selasa malam setelah perjalanan 9 hari ke stasiun luar angkasa internasional. Kapsul SpaceX ini membawa keempatnya untuk diterjunkan ke Teluk Meksiko 12 jam setelah lepas landas dari pangkalan orbit. Rayana Barnawi, seorang peneliti sel punca yang menjadi wanita Saudi pertama di luar angkasa. Astronot Saudi lain adalah seorang pilot pesawat tempur Ali Al-Karni.
Penumpang lain adalah John Sofner, seorang pengusaha Knoxville, Tennessee yang membayar sendiri biaya perjalanannya ke stasiun luar angkasa. Mereka ditemani oleh pensiunan astronot NASA, Peggy Whitson, yang sekarang bekerja untuk perusahaan Houston yang mencarter penerbangan tersebut. Ya, saudara, liputan malam kami akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Joy Astro, salam SCTV.